Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 32 sampai 45. Judul renungan kita pada hari ini adalah tidak tawar hati. Seorang filosof dari India, Sai Baba, menuliskan serangkaian kata-kata bijak dan salah satu berbunyi, hidup adalah tantangan, hadapilah. Betul saja, memang hidup ini penuh dengan tantangan, pergumulan, dan kesulitan. Bentuknya pasti beragam, kadarnya pasti berbeda. Persoalannya adalah, apakah kita berani menghadapi dan menyelesaikannya atau justru lari seperti seorang pengecut? Saat di tengah perkemahan pasukan Israel yang sedang berhadapan dengan pasukan Filistin yang memiliki seorang jagoan perang yang luar biasa, yaitu Goliat, Daud pasti merasakan ada atmosfer ketakutan, tidak berdaya dan gentar. Sementara itu Daud yang masih amat muda berani berkata kepada Saul, Raja Israel, agar jangan ada yang tawar hati melihat pasukan Filistin. Kata tawar hati dalam ayat ini berasal dari kata Ibrani nafal, yang kurang lebih berarti tidak berdaya, gentar, atau knock out. Daud dapat berkata demikian dan berani berhadapan dengan pahlawan Filistin, karena dia tahu kemampuannya berdasarkan pengalaman dalam ayat 34-37, dan tentu saja dia yakin akan adanya kuasa pertolongan dari Tuhan, ayat 37-45. Kemenangan Daud juga ditentukan karena dia bertindak menghadapi Goliat. Dia mengambil batu licin dan menggunakannya dengan umpan, mengenai dahi Goliat yang kemudian jatuh rebah ke tanah dan mati. Tantangan, pergumulan, dan kesulitan itu seperti Goliat yang harus kita hadapi, bukan lari darinya. Berani kita hadapi karena kita tahu sebenarnya mampu, terutama karena ada kuasa pertolongan Tuhan. Dia pasti sanggup menolong kita, tepat waktu, tidak pernah terlambat, bahkan bisa jadi lebih cepat dari yang kita duga. Keyakinan ini tentunya harus diikuti dengan bertindak menghadapi tantangan, pergumulan, dan kesulitan itu, bukan lari dan menjadi pengecut. Tantangan, pergumulan, dan kesulitan itu biasa dalam hidup ini. Yang luar biasa adalah kuasa dan pertolongan Tuhan. Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Nah, ini judulnya Insanity is doing the same activity but hoping the different result. Jadi kegilaan adalah melakukan hal yang sama terus-menerus, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Begitu ya. Oke, kita membaca 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 32-45. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalikan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seorang domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, mengajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berlari menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini, dan seorang Filistin yang tak bersunat itu dia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena dia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengingatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian dia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian dia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah dia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinalah Daud oleh itu karena dia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud.
Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Kepedulian terhadap urusan orang lain. Ayat 32 dan 33 ya. Kita lihat yang di highlight kuning ya. Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Jadi begini ya. Daud itu sekalipun bukan prajurit, karena status Daud itu adalah seorang gembala, tapi mau melibatkan diri dalam urusan mempertahankan martabat bangsa Israel. Nah, ini menurut saya kepo yang benar ya. Karena seringkali kita kan kepo atau pengen cari urusan mencari tahu urusan orang lain, tapi hanya sekedar mencari tahu tok untuk jadi bahan gosip. Nah, ini ngawur nih, ya. Nah, Daud itu ikut campur dalam pengertian karena apa? Karena dia melihat bangsa Israel saat itu terancam oleh seorang yang bernama Goliat, seorang tinggi besar, panglima perang daripada bangsa Filistin, yang mengatakan, "Saya menantang bangsa Israel itu one on one, tarung satu lawan satu. Nanti kalau siapa kalah, artinya bangsa itu akan tunduk di hadapanku. Tapi kalau aku kalah, maka seluruh bangsa Filistin juga akan tunduk di hadapan bangsa Israel." Kalau lihat orang yang tingginya tinggi sekali, hampir mendekati 3 meter ya, besar. Siapa yang mau ngelawan one on one lawan dia ya, satu lawan satu ya? Ya takut semua lah. Nah, dengan kondisi seperti itulah, maka seluruh bangsa Israel itu tawar hati. Maka Daud mengatakan, jangan seorang menjadi tawar hati karena dia itu maksudnya merujuk pada Goliat, orang Filistin itu. Nah, yang jadi perenungan kita adalah, apakah kita mau melibatkan diri sekalipun hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab kita? Bisa saja loh Daud berpikir, tugas mempertahankan negara itu kan tugasnya prajurit, bukan tugas seorang gembala domba, ya toh? Gembala domba bisa apa? Tidak punya basic militer kok, ya toh? Tetapi Daud merasa perlu untuk memberanikan diri melawan orang yang menghina Tuhan. Nah, ini salah satu sisi positif daripada Daud. Nah, kemudian ayat 33 ini Saul ngomong sama Daud, "Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia." Ini Saul belum tanya kepada Daud caranya piye menghadapi orang Filistin gitu ya. Tapi Saul ini sudah judgmental, sudah menghakimi terlebih dahulu. Karena apa? Karena berdasarkan Saul itu melihat penampilan luar daripada Daud. Wong cilik loh. Kecil, mau ngelawan Goliat sing raksasa. Ya mau diar kalah pasti ya. Jadi Saul ini meragukan gembala itu tidak memiliki basic militer. Mau melawan Goliat yang sejak kecilnya memiliki dasar-dasar kemiliteran. Ya pusing lah, pasti kalah lah. Karena kenapa kok Saul khawatir? Karena kalau dia tuh mengizinkan Daud, terus Daudnya kalah, seluruh bangsa Israel nanti tunduk loh kepada bangsa Filistin. Nah, taruhannya Saul ini juga besar. Saul harus memberikan kepercayaan pada orang yang tepat. Karena kalau dia tidak memberikan kepercayaan kepada orang yang tepat, maka kerajaannya itu akan hancur dan tunduk kepada orang Filistin. Nah, sekarang kita lihat ya. Kenapa seorang yang bernama Daud, seorang yang jabatannya itu hanya seorang gembala kambing domba, itu memiliki keberanian untuk melawan Goliat. Jadi gini ya. Pertama, alasan Daud untuk mengajukan diri adalah karena Daud memiliki pengalaman untuk menghadapi lawan yang satu, memiliki kekuatan yang lebih besar. Saudara perhatikan ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, mengajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya." Artinya, Daud itu sangat terbiasa untuk melawan kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. Nah, Daud itu juga sering one on one, tarung satu lawan satu, melawan beruang dan singa. Sama seperti orang Filistin yang menantang tarung one on one, satu lawan satu. Jadi, Daud itu menganggap orang Filistin yang sekarang ada di hadapannya, Goliat itu sama seperti singa atau beruang.
Saudara lihat ayat 36. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, dia sama seperti salah satu daripada binatang itu. Dan yang memotivasi Daud lagi itu adalah, yang motivasi pertama adalah apa? Daud pernah menghadapi kekuatan yang lebih besar. Terus yang kedua adalah Daud pernah menghadapinya dengan cara one on one, satu lawan satu. Sama persis seperti sistem tarung yang ditawarkan oleh bangsa Filistin. Dan yang ketiga yang menurut saya ini yang menjadi pendorong yang paling kuat, yaitu apa? Kenapa kok Daud mau melawan daripada Goliat? Karena bangsa Filistin yang tidak bersunat itu telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ini saudara-saudara sekalian. Mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara, kalau ada orang lain yang sedang menghina atau mengolok-olok daripada Allah kita, apakah kita diam saja? Ataukah kita melakukan pembelaan apologetika supaya orang yang mengolok-olok itu memiliki jawaban? Kalaupun dia tidak suka dengan jawaban kita, tidak peduli, yang penting kita sudah memberikan pertanggungjawaban atas iman yang ada di dalam hati kita, hidup kita. Saudara, Daud dalam hal ini tidak membiarkan, atau Daud tidak diam saja ketika ada orang lain itu mengolok-olok Allah yang hidup, Allah yang dia percaya. Jadi jangan pernah kita berdiam diri ketika ada orang lain yang menghina Allah kita. Nah, hal berikutnya, Daud sangat mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Gitu ya. Lalu kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata kuncinya di sini ya. Daud menganggap kemenangannya selama ini adalah kemenangan dari Tuhan. Perhatikan kata-kata, Tuhan telah melepaskan aku. Bukan karena keperkasaanku, aku lepas daripada cakar singa dan cakar beruang. Bukan seperti itu. Jadi Daud ini sesadar-sadarnya menyadari bahwa kemenangan-kemenangan yang dia miliki ketika dia melawan beruang, ketika dia melawan singa, itu adalah semata-mata karena ada Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Jadi Daud memiliki cara berpikir yang benar dalam hal ini. Yaitu Daud berpengalaman dalam menghadapi musuh dengan kekuatan yang lebih besar, bertarung satu lawan satu. Saya kasih keterangan, karena kalau bertarung keroyokan, Daud tidak memiliki basis militer sama sekali untuk mengatur barisan. Sehingga kalau yang ditantang adalah satu lawan satu, karena Daud memiliki pengalaman, maka dia memberanikan diri. Tapi sekali lagi, bukan karena Daud memiliki pengalaman saja, karena itu dia berani, karena dia menganggap bahwa semua kemenangan atas binatang buas itu, semuanya berasal dari Tuhan. Sebagai perenungan daripada kita semua adalah, apakah kita sudah memiliki cara pandang yang benar? Bahwa ketika kita mengalami kemenangan demi kemenangan, kesuksesan demi kesuksesan, itu hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Sudahkah kita bersyukur atas hal yang demikian? Nah, ini semua itu cara lama yang harus ditinggalkan. Lalu Daud mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju sirah kepadanya. Saudara-saudara, Saul ini masih berpikiran dengan cara lama ya. Karena Saul berpikir gini ya, kalau orang berperang itu biasanya ya pakai baju sirah, betul ya? Tapi ketika Saul menerapkan ini kepada Daud, Daudnya malah bingung ya. Ayat 39 tuh lihat ya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian dia berikhtiar jalan, mencoba berjalan, sebab belum pernah dicobanya, maka berkatalah Daud pada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Berjalan saja tidak bisa, bagaimana dia nanti mau bertarung? Maka daripada itu Daud meninggalkan atau menanggalkan daripada baju sirah itu. Saudara, dari sini, dari fakta ayat 38 dan 39, seringkali kita selalu mencoba cara lama berulang lagi, sebagai strategi untuk memenangkan pertarungan. Sama seperti Saul, yang menurut dia, ya berperang itu pakai baju perang, berbaju sirah, supaya mendapatkan perlindungan.
Saul tidak pernah memiliki alternatif cara untuk menghadapi daripada Goliat. Sehingga itulah yang membuat dia itu gagal, ketakutan, penuh kekhawatiran. Sama seperti manusia nih. Kalau manusia tidak memiliki cara lain untuk menemukan atau bertahan dalam kehidupan ini, maka yang terjadi adalah dia akan frustrasi, khawatir, memiliki rasa cemas yang berlebihan. Saudara, ini ada suatu pepatah yang sangat menarik dari Albert Einstein. Insanity is doing the same time over and over again and hoping the different result. Jadi kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang terus-menerus, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda dari kegiatan tersebut. Saudara, jangan pernah kita melakukan hal yang demikian. Jangan kita pernah berpatokan pada cara-cara lama yang gagal. Nah, hal yang luar biasanya di ayat 39, kita melihat ya, Daud itu berani menolak cara lama. Walaupun secara logika ya, cara lama itu memberikan kenyamanan, keamanan, seperti baju sirah. Sebenarnya kan tuh baju sirah memiliki tujuan untuk melindungi Daud dari ada senjata. Tapi karena kemungkinan baju sirahnya itu kebesaran, sampai Daud ini gak bisa jalan gitu loh. Nah, Daud mungkin berpikir, baju sirah memang benar untuk perlindungan. Tapi ketika aku memakai baju sirah, aku justru nggak bisa berperang untuk Tuhan. Ketika baju sirah yang notabene adalah pengaman itu aku tinggalkan, maka aku tetap memiliki pengaman yang lebih besar. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, yaitu Allah pencipta langit dan bumi, Yahweh. Itulah yang menjadi perlindunganku, bukan baju sirah ini. Gitu ya. Nah, kemudian Daud berani mendobrak cara-cara lama. Ini menariknya gini ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Ini sudah tidak mengenakan baju sirah ya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umban dipegangnya di tangannya. Jadi kalau dia memiliki kantung batu-batu, tempat batu-batu, itu artinya kelihatannya Daud ini sudah lama menggunakan cara seperti ini, sehingga dia akan mau mengulanginya. Ya, cara ya ini. Apa ya istilahnya, menggunakan senjata jarak jauh lah, supaya dia gini ya, seorang yang besar dan yang kecil, orang yang kecil itu harus menggunakan cara strategi jarak jauh supaya dia tidak full kontak dengan musuh yang badannya besar. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Jangan pernah memaksakan cara-cara yang sudah terbukti gagal. Beri kesempatan kepada cara-cara yang baru, yang ada kemungkinan untuk memiliki keberhasilan yang lebih tinggi. Saudara, ini penting sekali ya. Jangan pernah memaksakan cara-cara yang sudah lama terbukti gagal. Beri kesempatan pada cara-cara baru yang ada, yang kemungkinan besar cara-cara itu memiliki keberhasilan yang tinggi. Menemukan cara baru dari pengalaman baru. Daud dari background gembala, bukan dari militer Israel. Saul harus bisa melihat hal tersebut. Selama ini yang seluruhnya dari background militer itu semuanya gagal total. Tapi Daud dari background gembala itu yang berhasil. Selalu open-minded untuk cara-cara baru. Nah, ayat 41-42 ya. Jangan pernah meremehkan musuh. Karena ayat 42 dikatakan dihinanya Daud itu karena dia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Sekali kita meremehkan musuh kita, maka kita tidak akan memiliki kesiapan terhadap serangan balik yang musuh rencanakan kepada kita. Maksudnya gini ya, ada dalam dunia sepak bola itu menyerang dengan menempatkan garis pertahanan tinggi. Artinya backnya itu hampir maju semua, mungkin masuk ke daerah musuh semua, atau bahkan hanya meninggalkan 2 atau bahkan 1 back saja yang di daerah pertahanan sendiri. Karena filosofi sepak bola ini beranggapan bahwa ball possession, penguasaan bola, itu akan senjata yang paling aman untuk memenangkan pertandingan. Masalahnya kenyataan di lapangan tidak selalu seperti itu. Seringkali ketika justru penguasaan bola ini bisa dipatahkan musuh, terus kemudian musuh melakukan serangan balik, apalagi memiliki striker-striker atau pemain-pemain sayap yang sangat cepat sekali diumpan lambung, pemain back yang paling belakang itu kalah lari, maka probabilitas terjadinya gol atau kebobolan itu sangat amat besar. Itu yang namanya meremehkan kekuatan musuh.
Gitu ya. Sebuah cara yang cerdik untuk melawan musuh. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Saudara, ini kelihatannya cara daripada Daud untuk mengalih perhatikan daripada orang Filistin itu. Karena Daud pada saat yang sama, dia juga membawa umban. Orang Filistin tidak akan pernah menyangka bahwa Daud akan menggunakan senjata umban batu. Tidak pernah. Karena orang Filistin itu menyangka Daud akan melawan dia dengan tongkat. Sehingga orang Filistin itu berkata, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Ayat 45 berkata ya, tetapi Daud berkata pada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan siapa? Dengan nama Yahweh semesta alam." Ini yang menjadi alasan daripada Daud yang sangat-sangat kuat untuk melawan daripada orang Filistin. Daud sama sekali tak merendahkan orang Filistin. Daud membawa umban itu sebenarnya bagian dari strategi yang disiapkan untuk melawan orang Filistin. Senjata sebenarnya adalah umban. Hanya saja di sini tercatat tongkat, kelihatannya fungsi dari tongkat ini digunakan untuk mengalih perhatikan. Sebenarnya tongkat ini digunakan sehari-hari oleh Daud untuk mengarahkan domba-domba. Tetapi justru ketika ditujukan untuk melawan bangsa Filistin, maka tongkat ini merupakan senjata kamuflase yang ditunjukkan Daud. Sehingga orang akan mengira bahwa Daud akan berperang dengan menggunakan tongkat. Padahal Daud berperang dengan menggunakan umban batu. Gitu ya. Jadi ada strategi-strategi khusus yang tidak terduga yang bisa dilakukan oleh musuh kepada kita. Kita juga sama. Bisa saja musuh tidak akan pernah mengira bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga. Justru itu kejelian yang harus kita hadapi, yang harus kita gali dalam-dalam. Oke? Sekian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.